Tapi soalnya kalau kita kaitkan dengan prinsip good governance dan clean government, maka peradaban negara-negara yang sangat menghargai prinsip ini, pejabat yang terlibat pada konflik of interest, benturan kepentingan seperti ini biasanya sudah mengundurkan diri karena ada perasaan malu. Nah, kalau di Indonesia, jangankan ada perasaan malu, bahkan keterlibatan itu dikecilkan dan disepelekan, seolah-olah nanti. Bersama-sama mengusut ini, dan kedepannya tentu negara tidak boleh diam, dan permasalahan ini harus diusut tuntas hingga bila ada kerugian keuangan negara pun harus tarik kembali, dan semua orang yang berlaku jahat dengan mengambil keuntungan ini harus dipindahkan pertanggungjawaban. Nah, di sisi lain kita disuruh menunggu atau sekedar menerima apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang diduga KKN tadi. Kita tidak mau seperti itu. Kita punya penyelenggara negara, salah satunya tadi adalah DPR, maka DPR perlu segera bertindak membentuk pansus sekaligus meminta yang namanya BPK melakukan audit, sehingga dengan begitu bisa lebih jelas bahwa kalau memang dua pejabat ini tidak salah, itu juga sudah jelas dasarnya. Tapi juga kita ingin ada konsistensi penegakan hukum. Nah, untuk itu demi kejelasan, maka saya lihat bahwa audit ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka pendapat masyarakat itu akan semakin meluas, dan kecurigaan bahwa ini adalah eksploitasi dan bahkan melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar. Ini adalah sangat serius, dan semoga bahwa ini semua bisa diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati teman-teman media cetak, elektronik, dan online yang hadir memenuhi undangan kami dari Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan, yang hari ini Senin tanggal 29 November 2021 sengaja mengundang teman-teman semuanya untuk hadir dalam acara konferensi pers kami untuk dalam rangka menanggapi pernyataan Pak Luhut Binsar Panjaitan yang bersedia untuk diaudit perusahaannya dalam konteks masalah PCR, yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa hari-hari ini telah terbongkar keterlibatan dua pejabat tinggi kita, satu Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Maritim dan Investasi, dan juga Pak Erick Thohir selaku Menteri Negara BUMN, yang di dalam temuan masyarakat telah terdapat satu tindakan melakukan pembentukan perusahaan PT GSI, di mana saham-saham di dalam PT GSI tersebut terdapat perusahaan-perusahaan dari yang bersangkutan, baik perusahaan yang langsung ada namanya Pak Luhut maupun yayasan yang berafiliasi dengan Pak Erick Thohir. Dan banyaknya masukan dari masyarakat menanggapi kasus PCR ini telah membuat beberapa reaksi, terutama dari Pak Luhut. Salah satunya Pak Luhut menyampaikan bahwa bersedia untuk diaudit, dan untuk itu pada siang hari ini kami menyebut diri sebagai auditor rakyat yang terdiri dari kami yang ada di depan bersama dengan kantor akuntan publik yang sudah bersedia untuk kami tunjuk, dan juga nanti secara formal silakan Pak Luhut tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kantor akuntan publiknya akan kami sediakan. Dan bersama-sama dengan kami di sini ada Pak Novel Baswedan bersama dengan teman-teman dari Indonesia Memanggil 57, adalah ex teman-teman pegawai KPK, dan juga ada Profesor Antoni Budiawan, juga ada Mas Redli Harun, Mas Haris Azhar masih ada pertemuan,
dan Mas Boyamin dalam perjalanan. Tim auditor ini kita sebut auditor rakyat adalah tim audit bersama dengan kantor akuntan publik yang nanti akan melaksanakan sekiranya Pak Luhut bersedia untuk diaudit. Dan selain kita menyediakan diri untuk melakukan tugas audit tersebut, kita juga akan membentuk posko-posko yang posko-posko tersebut nanti akan bisa menerima pengaduan, kemudian juga pemberian bukti-bukti, kwitansi atau dokumen-dokumen yang lain yang berkaitan dan relevan dengan auditor rakyat ini. Kami semua juga sebenarnya insya Allah bukan hanya akan mengaudit soal PCR ini, tapi juga mengaudit masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Bisa masalah vaksin, bisa juga masalah kartu prakerja, dan perpanjangan undang-undang minerba dan lain sebagainya yang dirasakan oleh masyarakat kebanyakan itu mengandung masalah. Pada siang hari ini juga teman-teman aktivis pro demokrasi sedang di Polda Metro Jaya juga mengadukan kasus yang sama soal PCR ini terhadap Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, dan kita sebetulnya mempersilahkan teman-teman setelah dari Polda juga ke sini. Tetapi berangkat dari kolusi dan nepotisme yang kami sadari sejak awal yang menjadi kunci dari permasalahan ini adalah bahwa sebagai seorang pejabat seharusnya yang bersangkutan dalam hal ini Pak Luhut dan Erick Thohir tidak membentuk sebuah perusahaan baru untuk mengadakan PCR ini, tetapi harusnya menyerahkan kepada BUMN, Kimia Farma, Indofarma dan lain sebagainya untuk menjadi pelaksana dari pengadaan PCR dan penyediaan PCR bagi masyarakat. Tapi yang dilakukan adalah membentuk perusahaan, dan yang lebih parah lagi perusahaan tersebut adalah di saham-sahamnya terdapat kepemilikan dari yang oknum atau yang bersangkutan tersebut. Disinilah sebenarnya ujung pangkal terdapatnya kolusi dan nepotisme yang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa penyelenggara negara yang bebas dari KKN itu tindakan kolusi dan nepotisme bisa dipidanakan. Dan untuk menguraikan masalah itu, proses audit ini perlu dilakukan supaya masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian, dan kita juga menyampaikan kepada Pak Luhut untuk segera dalam waktu yang silakan Pak Luhut menyampaikan kepada kami kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan Pak Luhut tersebut. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada Pak Novel Baswedan yang juga sudah bersedia bergabung untuk menjadi auditor rakyat dari Fokus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan yang bisa menjelaskan masalah masalah ini. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati ada di sini Bang Ferry, Bang Refli, Pak Antonius, dan tentunya kawan-kawan semuanya. Terkait dengan hal yang disampaikan oleh tadi Pak Ferry mengenai masalah PCR. Masalah PCR ini kan kita tahu ya, ini PCR ini menjadi alat yang penting untuk melakukan tracing atau melakukan deteksi orang yang kena COVID. Sampai sekarang mundur dari 2 tahun setengah yang lalu lah ya, itu kita tahu kondisi di Indonesia juga terkena COVID, di mana semua orang tentunya memerlukan tes untuk PCR ini. Beberapa waktu yang lalu saya bersama kawan-kawan saya melakukan penelitian singkat atau menemui pihak-pihak yang mengetahui soal hal ini, dan tentunya ketika di sana saya dan kawan-kawan kemudian bisa mulai memahami dengan lebih jelas bahwa ada dugaan kolusi atau dugaan korupsi di sana, maka ini menjadi hal yang menarik
Karena apa? PCR ini diperlukan oleh semua orang yang ada di Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Tapi kita fokus dengan masalah di Indonesia, di mana ketika semua orang memerlukan dan kemudian ada dugaan, ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli atau kemudian menguasai, yang dengan penguasaan tersebut terjadi kondisi di mana harga PCR menjadi mahal dan ini dibebankan kepada negara dengan pembiayaan COVID dan juga kepada kita semua. Saya yakin barangkali ada juga di antara masyarakat yang kemudian untuk PCR harus berhutang barangkali, atau hal-hal lain yang kemudian itu sangat menyedihkan untuk kita semua. Saya juga pernah mengalami di mana saya pernah terkena COVID dan kemudian memahami di mana harga PCR juga mahal. Oleh karena itu ini menjadi hal yang penting untuk diusut dengan lebih jelas. Selain itu juga saya telah melihat bagaimana proses PCR itu dilakukan. Dari pemahaman yang saya lihat, karena saya bukan orang ahli soal peralatan kesehatan, tapi dari pemahaman saya, untuk membuat lab PCR itu tidak diperlukan lab yang begitu rumit. Tetapi dengan lab yang sederhana itu bisa dilakukan. Artinya ketika lab PCR itu bisa dibuat di mana-mana, itu sebetulnya sangat bermanfaat untuk kita semua. Begitu juga dengan prosesnya. Yang saya tahu prosesnya itu ada 3 tahap. Pengambilan sampel orang yang mau diambil tes PCR, dan kemudian ada ekstraksi di sana. Ekstraksi itu waktunya cuma 1 jam. Dan kemudian ada proses pengolahan di mana sampai dapat hasil positif atau negatif. Tergantung reagennya, ada 1,5 jam, ada sampai 2,5 jam. Artinya prosesnya itu harusnya singkat. Tapi yang terjadi sampai kemudian kita semua harus menunggu sampai 2-3 hari. Kalau mau lebih cepat, bayarnya lebih mahal. Ini masalah yang sangat serius saya melihatnya. Tentunya ketika hal yang sepenting ini, komoditi yang sepenting ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja, dan kemudian diambil keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok, tentu ini masalah yang sangat serius, bukan dilihat sebagai hal yang sepele. Oleh karena itu ketika saya diberitahu oleh rekan-rekan termasuk Bang Ferry bahwa ada Pak Luhut di sana yang dengan terbuka mempersilahkan untuk diaudit, saya pikir itu suatu kesempatan yang baik. Kita ingin siapapun yang bermain dalam permainan itu diungkap, diusut. Dan ketika ada satu perusahaan yang ada kaitannya dan kemudian membuka diri untuk bisa diaudit, saya kira itu akan menjadi pintu untuk membuka secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika ada tawaran ini, maka saya melihat ini suatu hal yang baik, dan tentunya karena semangat kita untuk memperbaiki segala permasalahan ini, termasuk juga berkeinginan, kita semua tentunya berkeinginan agar orang-orang yang bermain dalam kondisi negara sedang bencana, di mana bencana pandemi COVID sedang menimpa di seluruh dunia, dan orang kemudian tidak peduli dengan masalah hak asasi manusia yang sangat dasar ini, maka sangat wajar kalau ini harus diusut tuntas dan diungkap. Oleh karena itu kesempatan untuk bisa melakukan audit tentu itu kesempatan yang baik, dan saya dengan kemampuan saya punya pendidikan auditor juga. Saya juga seorang mantan penyidik, saya pendidikan hukum. Tentunya saya punya kemampuan untuk bisa melakukan analisis dan lain-lain. Saya berkeinginan ikut memberikan sumbangsi untuk bisa bersama-sama mengusut ini, dan kedepannya tentu negara tidak boleh diam, dan permasalahan ini harus diusut tuntas hingga bila ada kerugian keuangan negara pun harus ditarik kembali, dan semua orang yang berlaku jahat dengan mengambil keuntungan ini harus dipindahkan pertanggungjawaban. Mungkin sesederhana dan sesimpel itu yang saya pikirkan, dan saya ingin pola-pola serupa juga bisa diupayakan untuk diusut, karena ini kepentingan kemanusiaan. Ini kepentingan yang paling mendasar bagi masyarakat, dan kondisi begini kalau masih berbuat korupsi, jahatnya itu kuadrat. Jadi saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Sebetulnya ini kalau kita lihat semuanya sudah lengkap oleh Bung Ferry dan Pak Novel diungkapkan bahwa itulah inti esensi dari tes PCR ini, yaitu tes PCR adalah sebetulnya merupakan, saat ini sudah merupakan barang publik yang harusnya dikuasai oleh negara dan harganya ditentukan oleh negara. Jadi kemudian
harganya sangat tinggi sekali. Kita semua dikejutkan karena barang publik ini adalah sudah suatu keharusan bahwa kita harus melakukan. Kalau kita ada kontak dengan seseorang yang positif, diduga positif virus corona, maka kita wajib untuk melakukan tes. Itu pertama. Dan kedua adalah bahwa virus corona itu sudah menjadi menteror kehidupan masyarakat. Begitu kita ada kontak dengan seseorang yang positif virus corona, kita pun akan melakukan tes dengan sukarela dengan harga berapapun. Nah, disinilah dengan harga berapapun seharusnya negara melindungi masyarakat, karena pasal 33 adalah barang publik harus dikuasai negara dan harus sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Nah, di sini yang kita lihat bahwa kita kemudian dikagetkan tiba-tiba bahwa harga PCR dari 3,5 juta, 2,5 juta menjadi 900.000, sekitar 900.000, 1 juta, dan bertahan lama sampai kemudian diturunkan menjadi sekitar 500.000 pada 15 Agustus 2021, yaitu sudah berjalan sekitar 15 bulan, hampir sekitar 15 bulan. Nah, jadi kita kemudian kagetkan dengan 500.000, dan kemudian 2 bulan kemudian, yaitu pada akhir Oktober, itu diturunkan lagi menjadi 300.000. Jadi kita melihat, masyarakat melihat bahwa harga 900.000 ini adalah harga abnormal, yaitu harga yang mengeksploitasi pasar, harga yang mengeksploitasi pasar dan merugikan masyarakat luas. Nah, untuk itu bahwa sangat baik sekali pejabat negara mengatakan bahwa kami melakukan tes PCR ini adalah untuk aktivitas sosial dan siap diaudit. Nah, saya rasa untuk mendapatkan kejelasan itu bahwa kita juga harus mendapatkan praduga tidak bersalah bahwa memang itu digunakan untuk aktivitas sosial. Nah, untuk itu demi kejelasan maka saya lihat bahwa audit ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka pendapat masyarakat itu akan semakin meluas dan kecurigaan bahwa ini adalah eksploitasi dan bahkan melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar. Ini adalah sangat serius dan semoga bahwa ini semua bisa diluruskan. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cadas. Salam jalan. Wartawannya nggak ada yang mau jawab salam kayaknya. Jadi saya ingin bicara satu tema saja mengenai good governance dan clean government. Jadi ini soal peradaban bernegara, soal etika publik, soal etika bernegara. Kadang-kadang kita dalam banyak hal menyepelekan seperti hal-hal seperti ini. Jadi penyepelean itu misalnya ada yang mengatakan kalau saya terima uang, saya siap mengundurkan diri, ya kan? Ada yang mengatakan kecil, cuma 2,5% dari volume PCR itu. Berapa sih untuk mengatakan bahwa uangnya kecil, ya kan? Yang dihitung oleh Agustinus Edi Kristianto itu paling tidak dalam durasi 7 bulan dengan harga PCR rata-rata 700.000. Jadi dari April 2020 sampai dengan Oktober 2020 itu catatan keuntungan minimalnya itu sudah 391,5 miliar. Coba lihat di Agustinus Edi Kristianto itu. Mungkin bagi sebagian orang itu bukan sebuah keuntungan yang besar. Tapi soalnya kalau kita kaitkan dengan prinsip good governance dan clean government, maka peradaban negara-negara yang sangat menghargai prinsip ini, pejabat yang terlibat pada konflik of interest, benturan kepentingan seperti ini biasanya sudah mengundurkan diri karena ada perasaan malu. Nah, kalau di Indonesia jangankan ada perasaan malu, bahkan keterlibatan itu dikecilkan dan disepelekan seolah-olah nothing. Jadi sekali lagi ini terkait dengan peradaban kita berpemerintahan. Nah, saya berharap ya
pejabat yang bersangkutan itu menunjukkan rasa malunya seperti pejabat-pejabat di negara lain, di Jepang misalnya, kalau zaman dulu malah harakiri, ya kan? Kalaupun tidak, karena bagian dari sebuah sistem pemerintahan kabinet di mana ada penghulunya, maka harusnya presiden yang bertindak untuk memberhentikan. Karena kalau kita kaitkan dengan prinsip good governance dan clean government, ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Kenapa? Karena pengambil kebijakan itu juga melaksanakan bisnis terhadap kebijakan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Baik melalui perusahaan yang terafiliasi dengannya, maupun melalui saudara-saudaranya misalnya. Jadi ini prinsip yang sangat luar biasa dilanggarnya dan bukan perkara yang seharusnya dikecil-kecilkan dan disepele-sepelekan. Itu saja kawan-kawan semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada beberapa hal yang perlu diingatkan, diperingatkan kepada penyelenggara negara dan diingatkan kepada publik bahwa isu PCR yang menyangkut keterlibatan penyelenggara negara seperti Menko misalnya dan Menteri ini perlu berpegang kepada undang-undang yang berlaku, dan berlakunya juga itu karena berangkat dari kepentingan bersama melakukan reformasi, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Nah, dengan simpang siurnya berita dan pembelaan dari minimal dua menteri yang sudah sering disebut-sebut, yaitu Pak Luhut dan Erick Thohir, maka sesuai dengan undang-undang itu, daripada ini menjadi isu liar dan bisa juga menimbulkan dianggap sebagai fitnah, maka kita kalau melihat pada undang-undang tadi itu perlu kembali kepada azas yang ada di dalam Undang-Undang 28 itu, yaitu tentang azas misalnya kepastian hukum. Ya, ini kita perlu berpegang ke sana. Jadi ada kepastian hukum, ini tidak lagi bahwa ada tuduhan di sisi lain pejabat yang diduga terlibat itu terus menyebar informasi seolah-olah tidak terlibat, apalagi mengecilkan kekhawatiran publik itu. Tapi yang jelas saya pernah menyampaikan bahwa mayoritas publik itu sudah tidak percaya terhadap apa yang dijelaskan oleh penyelenggara negara tadi. Nah, supaya ada kepastian hukum, maka memang harus diproses. Jadi azas dalam Undang-Undang 28 tahun 99 itu misalnya ada 7 ya. Ada azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalisme, dan azas akuntabilitas. Ini masih berlaku undang-undangnya. Nah, atas dasar inilah saya kira salah satu alasan kita kenapa mengadakan acara seperti ini, untuk supaya ada kepastian hukum. Publik tidak disuguhi dengan informasi sepihak, tapi di sisi lain sebetulnya ada alat untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Maka saya mendukung tadi yang disampaikan oleh Pak Antoni tentang audit. Audit itu bisa dilakukan bagaimana caranya, itu oleh BPK misalnya atau BPKP. Nah, kalau BPK ingin ini diaudit, kita berharap DPR meminta BPK melakukan itu. Nah, lebih ke hulu lagi, kita berharap ada pansus di DPR yang khusus dibentuk untuk terjadinya audit ini atau menuntaskan kasus yang memang masih tidak mengikuti penyelesaiannya itu sesuai dengan azas nomor 28 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tadi. Jadi intinya, mari ada penegakan hukum, mari ada audit,
Lalu kita minta supaya yang namanya DPR itu karena menyangkut hajat hidup orang banyak, masalah kepentingan rakyat, ya kita tidak mau juga negara itu harus mengeluarkan uang yang akhirnya dikorupsi, padahal dapatnya juga sudah dengan ngos-ngosan ya. Defisit itu tahun ini kan sekitar 805 triliun dari berhutang. Tapi oleh sejumlah oknum itu diduga diselewengkan puluhan triliun karena punya kesempatan sebagai pejabat misalnya, padahal pejabat ini siap untuk dikenakan sanksi misalnya. Kalau itu ada korupsi, maka sanksinya antara 2 sampai 14 tahun. Kalau itu nepotisme, maka sanksinya adalah antara 2 sampai 12 tahun. Nah, di sisi lain kita disuruh menunggu atau sekedar menerima apa yang dijelaskan oleh pejabat-pejabat yang diduga KKN tadi. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita punya penyelenggara negara, salah satunya tadi adalah DPR, maka DPR perlu segera bertindak membentuk pansus, sekaligus meminta yang namanya BPK melakukan audit, sehingga dengan begitu bisa lebih jelas bahwa kalau memang 2 pejabat ini tidak salah, itu juga sudah jelas dasarnya. Tapi juga kita ingin ada konsistensi penegakan hukum. Jangan seperti kasus Ahok misalnya, BPK sudah menemukan lebih dari 2 alat bukti, penegak hukumnya tidak melakukan apa-apa. Jangan seperti itu, mentang-mentang takut sama Pak Luhut nantinya misalnya. Tidak ya, jadi rakyat saya kira akan berada di belakang DPR. Tuntaskanlah kasus ini, lakukanlah pansus audit, sehingga dengan begitu akan terjadi kesimpulan yang terang benderang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas Dina dari CNN Indonesia. Izin nanya, apakah sekarang sudah berkirim surat juga terkait deklarasi ini kepada Pak Luhut atau mungkin PT GSI? Apakah kalau misalnya sudah berkirim sudah ada jawaban? Kemudian kalau misalnya nanti ditunggu sama berapa waktu tidak ada jawaban, skemanya seperti apa Mas? Apakah nanti akan ada surat kiriman lagi atau seperti apa? Terima kasih. Kita tentu nanti akan berkirim surat juga, tetapi kepada Pak Luhut juga atau kepada Pak Erick Thohir. Tetapi konferensi pers ini adalah untuk menanggapi pernyataan terbukanya Pak Luhut. Kita bisa ada rekam digitalnya kalau Pak Luhut ya dalam hal ini bersedia perusahaannya di audit, PT GSI-nya di audit. Dan konferensi pers yang hari ini adalah untuk menjawab tantangan itu. Kami yang ada di sini siap untuk melaksanakan audit bersama kantor akuntan publik yang sudah kami persiapkan secara formal, karena itu nanti yang secara administratif, legal itu harus kantor akuntan publik, di mana nanti kita akan membackup kantor akuntan publik itu, dan Pak Luhut tidak usah mengeluarkan uang 1 perak pun untuk membiayai kantor akuntan publik tersebut, biar kami yang melaksanakan. Tinggal terserah kapan Pak Luhut untuk menyediakan waktu. Misalkan minggu depan Pak Luhut belum memberikan waktu kepada kami pasti akan menyampaikan kepada publik juga bahwa permintaan auditor rakyat ini kami semua belum mendapatkan jawaban dari Pak Luhut atau Pak Erick Thohir kapan kita bisa diberikan waktu tersebut. Yang pasti begini, bahwa dugaan kolusi dan nepotismenya menurut pendapat kami sudah jelas ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, karena sebagai pejabat publik tidak diperkenankan untuk kemudian ikut berbisnis, apalagi sebenarnya ada BUMN yang relevan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tetapi pendirian PT yang baru didirikan bulan April tahun 2020 oleh pejabat negara dan kemudian melaksanakan kegiatan ini, itu sudah melanggar tadi prinsip-prinsip dari pemerintahan yang bebas dari KKN dan melanggar prinsip-prinsip good governance dan clean government. Itu masalah utamanya. Dan kita juga sudah mendapatkan data-data sekunder sebenarnya mengenai importirnya. Kemudian kita juga tadi Pak Novel Baswedan bersama teman-teman juga sudah melakukan penelitian
tentang proses pengadaannya itu sendiri. Nanti kita bisa akan temukan dalam proses audit tersebut bahwa apakah terdapat kerugian negara, apakah terdapat tindakan korupsinya, jika kita bisa mendapatkan selain data sekunder itu juga kwitansi-kwitansi, bukti-bukti pembayaran dari masyarakat yang sudah pernah membayar 2 juta, 1,5 juta, 900.000 dan lain sebagainya. Itu bisa kita jadikan sebagai data-data yang akan kita rangkum, dan kemudian tentu yang lebih pasti untuk mendapatkan data primer dari proses pelaksanaan audit baik di dalam perusahaannya maupun kegiatan perusahaan tersebut, dan kemudian kegiatan pengadaan kepada lab-lab yang ada itu harusnya dengan maksud itu Pak Luhut, Pak Erick Thohir harus bersedia, karena ini akan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, bahwa penetapan harga PCR itu dilaksanakan dalam rapat terbatas bersama Presiden. Nah ini juga kan menarik-narik ke Presiden bahwa penetapan harga PCR ini yang dilaksanakan melalui peraturan Presiden bulan Agustus 2021 seharga kalau nggak salah 475.000 itu juga masih mengandung unsur kelebihan. Kita kan jadi tahu sebenarnya sekarang dengan penelitian dan pelaksanaan pendahuluan audit yang sudah kita laksanakan bahwa berapa sih biaya produksi PCR, berapa harga wajar PCR, berapa butuh waktu dari mulai dicolok sampai keluar hasil tesnya, kita juga tahu. Nah ini adalah ruang lingkup dari audit yang akan kita laksanakan untuk menjawab pertanyaan Pak Luhut. Jadi kami dengan senang hati sebenarnya Pak Luhut tidak terlalu lama untuk menjawab, meskipun belum mendapatkan surat resmi, tapi dari konferensi pers ini diharapkan Pak Luhut maupun Pak Erick Thohir sudah bisa menerima sebenarnya informasi kesediaan kami untuk melaksanakan audit secara resmi kepada perusahaan yang ada kaitannya dengan PCR yang dimiliki sahamnya oleh Pak Luhut maupun Pak Erick Thohir. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Jadi saya hadir dari Taiwan soal mengenai ini. Jadi kalau nanti ada konflik pada saat proses pengumpulan, kan dari auditor rakyat ini harus minta data primer dulu, mungkin ke PT GSI-nya segala macam. Kalau nanti di tengah perjalanan ada kayak misalkan susah untuk mendapatkan datanya, kan yang ditanyakan adalah data primer, misalkan sumber dananya dari mana, siapa aja stakeholdernya, seperti itu. Nanti upaya yang akan dilakukan oleh auditor rakyat, kemudian kalau di ujungnya nanti ternyata nol juga atau tidak dapat atau semuanya tidak berjalan lancar, itu tindak lanjutnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan tadi yang data primer, memang kan begini ya. Saat ini kan kita sebenarnya menyambut baik ketika diberi kesempatan. Oleh karena itu kami ingin kemudian dengan segera untuk bisa merespon itu dalam rangka bisa melakukan audit. Dalam konteks ini bukan dalam konteks langsung menyalahkan tidak, tapi kita sudah mengetahui banyak hal yang apabila nanti ditambah dengan kesempatan untuk bisa melakukan audit ke PT GSI, tentu kita bisa mendapatkan data yang lebih jelas, yang lebih konkret, dan tentunya itu diperlukan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya seperti apa. Tetapi perlu diketahui bahwa kami kan bukan aparatur negara, bukan pejabat yang bertanggung jawab atau bertugas untuk itu. Ada penegak hukum, ada lembaga-lembaga auditor dan lain-lain yang itu mewakili negara. Kami dalam rangka merespon itu di awal ya, tapi tentunya itu tidak berarti membuat lembaga-lembaga negara kemudian tidak perlu bekerja lagi, tidak demikian. Tentunya apabila nanti itu tidak bisa berjalan, seandainya
Tentunya saya berharap bisa berjalan ya. Tetapi seandainya tidak berjalan, berarti tanggung jawab negara untuk bisa melakukan itu tentunya ada penegak hukum dan lain-lain. Ada KPK, ada BPK, dan banyak hal lagi. Tapi terkait dengan hal tadi, sebagaimana dikatakan oleh Pak Ferry tadi, bahwa di antara kami juga sudah banyak mendapatkan informasi, mendapatkan data-data, dan itu nanti bisa dikonfirmasi dalam pemeriksaan atau lebih lanjut. Apabila nanti ternyata ketika kita periksa diketahui adanya dugaan korupsi atau dugaan kejahatan lain, maka kami juga bertanggung jawab untuk melaporkan kepada aparatur penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab untuk itu. Jadi saya kira ini bukan suatu hal yang berlebihan. Saya melihat ini suatu hal yang lumrah, bahkan seharusnya memang dilakukan karena memang ini masalah kemanusiaan, masalah yang sangat mendasar. Korupsi yang terjadi, yang dugaan korupsi yang terjadi pada saat bencana. Artinya ini masalah yang sangat serius. Korbannya tentu kita semua. Oleh karena itu respon ini menurut saya respon yang sangat wajar dan sangat sebagaimana mestinya lah. Ketika kita semua menjadi korban, kita melihat sesuatu yang keterlaluan. Jadi sangat wajar kita ingin berpartisipasi atau bersungguh-sungguh untuk merespon ketika ada tawaran untuk bisa melakukan audit yang nantinya saya yakin akan bisa membantu untuk mengungkap lebih jauh tentang skandal ini. Saya katakan skandal aja. Iya, begini kawan-kawan sekalian ya, kita harus bedakan dua hal, yaitu dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran etika berpemerintahan. Kalau kita bicara tentang dugaan tindak pidana korupsi, misalnya menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya, dengan merugikan keuangan negara, itu adalah sesuatu yang nanti harus dibuktikan dalam sebuah proses tentunya. Tapi kalau pelanggaran etika berpemerintahan, menurut saya pribadi, ya, tidak untuk mewakili teman-teman lain, itu sudah terjadi pelanggaran etika itu. Karena kenapa saya katakan sudah terjadi pelanggaran etikanya? Karena kepemilikan saham itu tidak dibantah baik oleh Erick Thohir maupun oleh Luhut Binsar Panjaitan, bahkan diakui. Jadi baik langsung maupun melalui juru bicara masing-masing. Artinya memang saham yang ada baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan itu memang sudah diakui. Karena itu saya mengatakan dalam konteks ini pelanggaran etika berpemerintahan itu sudah terjadi. Dimana kalau di luar negeri, di negara-negara demokratis yang beradab, yang seperti ini biasanya orang mengundurkan diri, tidak perlu menunggu sinyal kekuasaan atau sinyal orang nomor satu untuk memberhentikan. Tapi kalau di sini beda lah, dikecilkan saja seperti ini. Itu ya tambahannya. Ya, sedikit saja tambahan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 90 tadi itu kan ada aturan yang harus ditegakkan oleh penyelenggara negara. Nah, di sisi lain ini adalah masalah yang terkait dengan kepentingan publik, dan kalau bicara tadi tentang pelaksanaan undang-undang, maka DPR karena memang punya fungsi pengawasan untuk dijalankannya undang-undang yang berlaku, maka saya kira harapan juga kita meminta DPR untuk proaktif, ya, karena isu ini sudah berkembang cukup lama, menyangkut pajak hidup orang banyak, maka undang-undang harus dijalankan salah satunya dengan melakukan pengawasan, dan pengawasan itu saya kira bisa melalui dibentuknya pansus. Saya kira itu, terima kasih. Audit ini penting teman-teman, karena pernyataan Pak Luhut misalkan bahwa Pak Luhut bilang tidak mengambil keuntungan, ya audit ini penting. Bisa jadi Pak Luhut tidak mengambil keuntungan, tapi perusahaan yang dibentuknya misalkan setelah diaudit punya keuntungan,
itu maknanya beda. Kemudian Pak Luhut juga pernah menyampaikan bahwa ini punya maksud kami atau maksud kita itikadnya baik. Nah, di situ nanti akan kelihatan itikadnya baik atau tidak dari hasil audit ini. Dari proses tadi pendirian perusahaan atau PT-nya, kenapa nggak nunjuk BUMN, kenapa harus bikin PT, kenapa juga tidak bikin yayasan, itu juga akan nanti bisa menjelaskan apakah itikat baik yang disampaikan itu benar atau ya nggak benar. Dan kemudian yang kedua, misalkan Pak Erick Thohir menyampaikan ada kalau masalah ininya pembentukannya nggak masalah, tapi bisa jadi ada kebocoran-kebocoran. Kebocoran itu kan ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Jadi menurut saya audit ini sekali lagi penting untuk dilaksanakan karena memang hasil audit inilah nanti masyarakat bisa lihat gitu. Dan penting bagi Pak Luhut dan Pak Erick Thohir dan juga Presiden bahwa pelaksanaan audit ini harus didukung. Jadi kita berharap sesegera mungkin Pak Luhut dan Pak Erick Thohir dan untuk bisa memberikan kami waktu untuk melaksanakan ini. Jadi nanti ya secara formal administratif kita akan kirim surat juga, tetapi dengan konferensi pers ini kita secara terbuka menjawab tantangannya Pak Luhut, kami bersedia mengaudit. Mungkin ada lagi yang lain, teman-teman? Silakan. Itu tuh mic yang tadi ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam. Saya tidak akan mengerti tentang bagaimana proses audit dan lain sebagainya. Mungkin bapak-bapak di depan jauh lebih paham tentang hal itu daripada saya. Saya hanya mau bertanya tentang ending. 80% dari konferensi pers seperti ini, ujungnya media ataupun rakyat Indonesia hasilnya itu kita tidak tahu apa. Selalu seperti itu. Konferensi pers untuk sesuatu, tapi ujung-ujungnya kita tidak pernah tahu bagaimana akhirnya. Selalu ngambang di mata kita. Media tidak tahu apa-apa, rakyat tidak tahu apa-apa. Pertanyaan saya sederhana, apakah ini akan pasca dilakukan? Setuju atau tidak setuju? Apakah ada laporan terhadap publik tentang hasilnya? Entah itu kemudian membenarkan bahwa langsung ini ya, Mas ya, kita tangkap pertanyaannya. Jadi hasil akhirnya, jadi kita justru tergantung dari Pak Luhut dan Pak Erick Thohir sendiri, apakah bersedia atau memudahkan pekerjaan audit ini atau tidak. Jadi bisa memperpanjang, mengulur-ulur masa auditnya, atau juga bisa tadi menghambat proses pengambilan dokumen penting dan lain sebagainya. Itu tergantung dari mereka. Tetapi apapun itu, masyarakat sebenarnya bisa melihat dari proses ini siapa yang tidak punya itikat baik tersebut. Nah, kami tadi juga menyampaikan dalam kesempatan di awal bahwa kita akan membuka posko-posko. Kebetulan Pak Marwan juga sudah bersedia untuk menjadi posko, dan ada teman-teman di aktivis pro demokrasi juga akan membuat posko di beberapa daerah, juga sudah bersedia menjadikan posko. Posko-posko ini penting untuk bisa kita dapatkan bahan-bahan dari masyarakat, pengaduan, dokumen-dokumen maupun bukti-bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh rakyat dalam konteks PCR ini. Nah, nanti dari hasil dokumen-dokumen yang terkumpul melalui dokumen dan melalui posko dan dari kegiatan audit ini, kita akan bisa melangkah lebih jauh untuk melaksanakan misalnya tax action kepada negara dalam kaitan soal PCR maupun dengan soal-soal yang lain yang relevan dan berkaitan dengan masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kita ingin justru melakukan langkah ini adalah dalam rangka untuk bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat terhadap kepastian pelanggaran PCR ini, pelanggaran terhadap kolusinya, kemudian pelanggaran tindak pidana korupsinya dan lain sebagainya. Jadi kita pun juga di sini hadir untuk membela kepentingan rakyat, karena PCR ini uangnya rakyat yang diambil oleh
yang berbisnis di PCR ini. Jadi ini sebenarnya sebuah perbuatan yang bukan sepele, tapi perbuatan yang besar, masalah besar, dan oleh karena itu kami semua di sini bersepakat untuk menindaklanjuti dengan jawaban atau tantangan dari Pak Luhut untuk bersedia di audit, dan kita akan melaksanakan audit. Terima kasih. Yang lain ada dari media ya? Ya, dari aktivis Bang. Enggak, dari media, dari media nanti setelah saya ya Bang. Saya mau nanya, sebenarnya tim auditor rakyat ini punya standar berapa sih biaya yang harus dibayarkan masyarakat? Nggak usah, gratis. Ini dari PCR-nya. Oh. Kan karena kita kemarin saya baru pulang 300.000 ya Bang. Sebenarnya ditekanin di angka eceran terendah, tertingginya berapa sih Bang seharusnya rakyat harus membayar? Kalau di India 90.000. Kalau di India 90.000. Kalau untuk di Indonesia Bang, kita bicara menurut hasil analisa Abang. Menurut saya ya kalau berdasarkan, ya belum nanti. Terima kasih Bang. Yang pasti nyatutnya kebanyakan. Bisa saya tambahkan sedikit? Tadi disinggung bahwa audit ini adalah diperkirakan atau sebetulnya adalah merupakan respons dari keterbukaan informasi yang diinginkan oleh pejabat publik, yaitu Pak Luhut. Dan ini yang harus diambil disambut dengan baik. Dan kedua adalah, kalau pertanyaan yang tadi, bagaimana kalau ini adalah dipersulit atau tidak mendapatkan data dan sebagainya? Ya tentu saja bahwa di sini adalah hak perusahaan apakah mau diaudit atau tidak. Ya, hak perusahaan itu artinya dari pemegang saham apakah mau sukarela diaudit. Tentu saja kalau dia tidak mau ya kita tidak bisa. Tetapi yang tadi dikatakan posko-posko itu adalah untuk menampung dari masyarakat berapa yang sudah dibayarkan, dan jadi kalau masyarakat menganggap bahwa ini adalah sudah kemahalan dan akan diadakan investigasi sendiri apakah memang harga ini kemahalan, maka bahwa di situ ada kemungkinan keuntungan yang abnormal. Dari keuntungan abnormal ini mungkin yang tadi dikatakan bahwa ada rakyat berhak untuk menggugat yang dilakukan dengan class action itu. Nah, kalau rakyat menggugat, artinya adalah menggugat kepada siapa? Menggugat kepada perusahaan untuk bersedia diaudit, yaitu dimintakan kepada aparat hukum, pengadilan untuk memerintahkan bahwa ini tadi sukarela, bahwa ini adalah bisa diaudit. Nah, itu adalah salah satu jalan kalau ini tidak ada sukarela untuk bisa diaudit. Saya rasa begitu. Iya, saya tambahkan sedikit ya. Begini, kawan-kawan sekalian, terutama yang tadi ya, yang mengenai tindak lanjut. Jadi kegiatan seperti ini bukan berpretensi untuk menggantikan fungsi negara. Itu yang paling penting. Ini adalah fungsi yang bukan primer, sekunder, substitusi ketika negara itu tidak hadir, negara tidak mengerjakan tugasnya. Harusnya kasus seperti ini itu menjadi perhatian satu, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian KPK, DPR, kepolisian, kejaksaan, karena ada potensi korupsinya, ada potensi kolusinya, dan ada potensi nepotismenya. Dan yang penting itu jadi perhatian presiden, karena ada pelanggaran etika pemerintahannya. Nah, kalau unit-unit itu tidak jalan semua, maka ya masyarakat pasti akan berpartisipasi baik secara positif maupun secara negatif, bereaksi. Jadi jangan dibalikkan kepada society ya, sebagai substitusi negara, tapi justru kita balikkan kepada negara. Apakah negara melihat ini sesuatu yang biasa-biasa saja? Biasa kok. Kami berkolusi dengan pengusaha misalnya gitu. Jadi kalau kami berkolusi dengan pengusaha nggak usah diapa-apakan, itu udah pekerjaan kami sehari-hari. Ataukah pemerintah atau penguasa menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa,
yang bisa merusak sendi-sendi berpemerintahan berdasarkan konstitusi. Itu tambahannya.